Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Dipura, dan NIM 201524054 dari kelas D42B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya buat mengenai Blender pada mata kuliah Komputer Grafik Praktikum. Nah, jadi di sini ada 4 intensitas utama, yaitu mobil, garasi, pepohonan, dan juga pagar-pagar. Nah, jadi aset yang saya ambil dari internet yaitu adalah mobil, dan untuk pembuatan melalui objek primitif 3D yaitu pada bagian garasi, untuk pembuatan pada geometry nodes yaitu untuk pepohonan, dan lalu pada scripting Python yaitu pagar. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang objek primitif 3D ini, yaitu pada bagian garasi. Simpel saja, temboknya, lantainya, semuanya ini mesh. Untuk tembok saya mesh cube. Lalu untuk tembok yang berbentuk segitiga juga mesh cube, tetapi ada sedikit modifikasi menggunakan penerikan vertis di sini sehingga berbentuk segitiga, lalu ditambah lagi cube di atasnya dan sudah disesuaikan ukurannya agar menjadi berbentuk pagar. Di sini saya tidak melakukan penarikan, sebetulnya bisa, tetapi saya memilih add cube saja agar bisa simetris keduanya. Lalu untuk lahannya sendiri juga add plane saja. Nah, di sini untuk bagian rumputan sama add plane, tetapi plane yang ada rumputnya ini saya edit melalui bagian ini, particle properties. Nah, di sini pada bagian particle properties bisa diedit pada bagian hair-nya. Tidak akan saya demokan di sini karena tadi sempat didemokan juga, ternyata not respond, takutnya terulang lagi. Jadi pokoknya pada bagian hair ini diklik lalu ntar bisa edit dan muncul bisa seperti ini rumput, dan tambah material berwarna hijau agar seperti rumput aslinya. Nah, itu untuk pembuatan objek primitif 3D. Selanjutnya untuk pembuatan scripting Python yaitu pagar. Jadi pagar ini saya ambil kodenya dari tugas sebelumnya mengenai pagar persegi dan lain-lain, tetapi ada modifikasi karena pada tugas sebelumnya pagar itu persegi yang menyatu. Nah, untuk melakukan menjadi bentuk seperti ini itu bagaimana? Di sini yang tadinya pagar itu persegi 4 gitu ya, 4 sisi, bisa disebut menjadi spawn fence-nya itu 4. Nah, di sini saya ubah menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi untuk kenapa bisa spawn fence-nya tidak pas di titik 0 atau di garis sumbu X ini, itu hanya tinggal kita coba-coba saja, ulik-ulik pada bagian transform translate-nya, pada bagian X dan juga Y-nya itu kita ubah saja. Contohnya pada bagian yang panjang atau yang pendek ini, yang fence-nya hanya 11, itu 2 dan 3. Pada bagian Y-nya untuk Y ke kanan maka jumlah balok. Kalau untuk bagian yang ke kiri maka jadi min jumlah balok. Ini juga plus, ini jadi min, seperti itu. Saya modifikasi sehingga menjadi bentuk seperti ini dan dapat digunakan pada siang utama seperti ini. Selanjutnya mengenai geometry nodes. Nah, untuk pembentukan geometry nodes ini juga saya ambil inspirasinya dari tugas sebelumnya, yaitu drawing. Jadi untuk membentuk pohon tersebut kita hanya melakukan drawing satu garis, maka akan terbentuk satu pohon. Nah, bedanya waktu itu saya membuat tentakel, yang mana sebetulnya tentakel itu sedikit lebih rumit daripada yang ini, tetapi waktu itu saya betul-betul melihat ke YouTube itu proses sepenuhnya. Nah, kali ini saya hapus beberapa bagian dari yang tentakel itu, lalu saya cari cara bagaimana agar menjadi sebuah pohon.
Jadi bentuk-bentuknya seperti batangnya saya ubah lagi sendiri di sini, di bagian seperti air sample curve, dan lain-lainnya. Lalu untuk menambahkan dedaunannya, ini yang belum ada di tentacle, yaitu menambahkan icosphere. Jadi ini tuh adalah menambahkan objek baru lah gitu. Nah, lalu untuk menambahkan objek baru ini, sebetulnya waktu menambahkan objek baru ini menumpuk di satu batang gitu. Tetapi setelah itu kita, saya di sini langsung menambahkan endpoint selection. Endpoint selection ini gunanya untuk, jadi si objeknya itu hanya di ujung-ujungnya saja. Jadi ada atas, ada bawah ujungnya tuh. Nah, saya coba ubah-ubah di start size dan end size-nya, akhirnya bisa di atasnya saja gitu, tidak dengan di bawahnya. Nah, bagaimana memasukkannya ke geometri? Jadi gunakan join geometri. Jadi bisa banyak geometrinya gitu, si objeknya untuk ke outputnya. Jadi di sini ada batang dan di sini ada dedaunan di join. Gitu. Jangan lupa juga resample curve di sini tuh harus di join ke ini, maksudnya dihubungkan ke instance on points agar muncul gitu si ininya ya, sphere-nya ini yang dedaunannya. Lalu materialnya juga saya ambil materialnya lalu masukkan ke sini, set material untuk batang dan juga set material untuk dedaunan. Nah, jadi tidak akan saya demokan, takutnya not responding lagi. Nah, udah jadi ini, kita ke sini, lalu dari object mode kita ke edit mode. Nah, di edit mode tinggal pilih bagian bernama Bezier curve. Lalu pada Bezier curve, buat garis satu jadi pohon, garis satu jadi pohon, seperti itu. Nah, itu untuk pembuatan objek-objek yang ada gitu ya di sini. Nah, bagaimana animasinya? Untuk animasinya sendiri seperti ini. Saya sudah render 8 detik. Ini kamera yang bergerak, translasi dan rotasi. Lalu mulai mobil bergerak, translasi dan juga rotasi karena berbelok. Jadi translasi rotasi sudah ada melalui kamera dan mobil. Nah, bagaimana scalingnya? Scalingnya saya gunakan pada bagian roda. Jadi ini rodanya diem ya. Pas gerak tuh rodanya membesar mengecil, gitu. Membesar mengecil, membesar mengecil. Ini saja kurang tepat mungkin karena terlalu cepat. Tapi jika lihat lebih detail lagi, ini adalah membesar dan mengecil. Ini adalah bagian scalingnya. Membesar mengecil, membesar mengecil. Jadi translasi rotasi dan scalingnya sudah ada untuk animasinya. Kamera pun sudah bergerak, translasi dan rotasi gitu ya. Jadi untuk melakukannya yaitu simple saja. Setiap frame-nya kita insert keyframe lah istilahnya ya. Jadi insert keyframe, tiap frame tentukan berapa ukuran, berapa di mana jaraknya begitu. Tapi tidak akan saya demokan ya. Saya klik mobil satu ini saja langsung muncul jam pasir gitu. Nge-lag. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Animasi sudah, bentuk-bentuknya sudah. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas besar EAS Computer Graphic kali ini. Mohon maaf bila ternyata penjelasan saya kurang jelas, nggak boleh dikomentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.